Sistem endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari sistem endokrin disebut hormon. Hormon berasal dari kata hormain yang berarti membangkitkan. Hormon berperan dalam mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, seperti aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan dan integrasi, serta koordinasi tubuh. Sistem endokrin hampir selalu bekerja sama dengan sistem syaraf, namun cara kerjanya dalam mengendalikan aktivitas tubuh itu berbeda. Ada dua perbedaan mengenai dua sistem tersebut. Yang pertama, dibandingkan dengan sistem saraf, sistem endokrin lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia. Yang kedua, sistem endokrin memperhatikan waktu respon lebih lambat daripada sistem syaraf. Dasar dari sistem endokrin adalah hormon dan kelenjar atau glandula. Sebagai senyawa perantara, hormon akan memberikan informasi dan instruksi dari sel satu ke sel lainnya. Banyak hormon yang berbeda-beda masuk ke aliran darah, tetapi masing-masing jenis hormon tersebut bekerja dan memberikan pengaruhnya hanya untuk sel tertentu. Sel-sel penyusun organ endokrin dibedakan menjadi dua, yaitu sel neosekretori dan sel endokrin sejati. Yang pertama, sel neosekretori adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contohnya, sel saraf pada hipotalamus. Sel ini memiliki fungsi endokrin sehingga dapat juga disebut sebagai sel neuroendokrin. Yang kedua, sel endokrin sejati, disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tetapi tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar ini melepaskan hormon yang dihasilkan secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Kelenjar endokrin sejati dapat ditemukan pada hewan yang mempunyai sistem sirkulasi, baik vertebrata maupun invertebrata. Hewan invertebrata yang sering dijadikan objek studi sistem endokrin yaitu insekta, Crustaceae, Cephalopoda, dan moluska. Kelenjar endokrin berupa sel-sel tunggal atau organ berupa multisel. Hormon memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, hormon diproduksi dan diekskresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah yang sangat kecil. Yang kedua, hormon diangkut oleh darah menuju sel atau jaringan target. Yang ketiga, hormon mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di sel target. Yang keempat, hormon mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Yang kelima, hormon mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi juga dapat mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Selanjutnya yaitu sistem endokrin pada hewan invertebrata. Yang pertama pada porifera. Dalam studi embriologi dan evolusi, dari sistem endokrin pada porifera ditemukan di dalam sel intersisial, di mana sistem sel intersisial dapat berkembang menjadi nematokis, neurosekretori, dan gamet. Sel-sel intersisial sangat aktif membentuk tunas dan membantu pertumbuhan gonad. Meskipun sistem saraf di anggota porifera belum dipastikan, namun sel dengan penampilan neuron telah dijelaskan menurut Hignan dan Hill pada tahun 1977. Yang kedua yaitu Coelenterata. Hewan Coelenterata disebut juga sebagai kelompok hewan hidra. Hidra ini memiliki sistem syaraf difusi karena memang kelompok hewan hidra ini memiliki sel-sel saraf yang masih tersebar dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sistem hormon pada hewan Coelenterata bekerja sebagai sistem neurosekresi. Misalnya pada hewan ubur-ubur, sistem hormon pada hewan ubur-ubur mempunyai sel-sel neurosekresi. Selain itu, neurohormon tersebut juga belum diketahui secara detail, namun memiliki fungsi yang sangat penting. Salah satunya adalah untuk proses pelepasan gamet. Dan yang ketiga yaitu Annelida. Sejumlah Annelida seperti Neris, Lumbricus, dan Lintah sudah memperlihatkan adanya derajat sefalisasi yang memadai. Otak hewan tersebut memiliki sejumlah besar sel saraf yang berfungsi sebagai sel sekretori. Hewan ini juga telah memiliki sistem sirkulasi yang berkembang sangat baik sehingga kebutuhan untuk menyelenggarakan sistem kendali endokrin dapat terpenuhi.
Sistem endokrin annelida berkaitan erat dengan aktivitas pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, dan reproduksi. Baik, selanjutnya di sini saya Endarwati NIM 1908106174 akan melanjutkan penjelasan materi mengenai sistem endokrin pada hewan invertebrata yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan pada sistem endokrin hewan moluska. Nah, hewan moluska ini terutama pada siput ternyata mempunyai sejumlah besar sel neuroendokrin yang terletak pada ganglia penyusun sistem saraf pusat moluska. Nah, hewan ini juga memiliki organ endokrin klasik. Nah, senyawa yang dilepaskan menyerupai protein dan berperan penting dalam pengendalian osmoregulasi pertumbuhan serta reproduksi. Nah, reproduksi pada hewan moluska ini terbilang sangat sulit atau rumit karena hewan ini bersifat hermafrodit. Nah, beberapa spesies dari kelompok ini bersifat protandri atau gamet jantan terbentuk terlebih dahulu daripada gamet betina. Nah, pada hewan ini ditemukan adanya hormon yang merangsang pelepasan telur dari gonad dan pengeluaran telur dari tubuh. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan pada sistem endokrin arthropoda yang salah satu contohnya ini pada Crustaceae. Nah, sistem endokrin pada Crustaceae ini umumnya berupa sistem neuroendokrin, meskipun pada Crustaceae ini mempunyai organ endokrin klasik. Nah, fungsi tubuh yang dikendalikan oleh sistem endokrin pada Crustaceae ini salah satunya itu antara lain ada osmoregulasi, laju denyut jantung, komposisi darah, pertumbuhan, dan pergantian kulit. Nah, sistem yang dikendalikan oleh endokrin ini yang berkembang sangat baik itu pada Melakostra, contohnya itu pada udang, lobster, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu contoh yang lain pada insekta. Nah, pada sistem saraf insekta terdiri dari 3 kelompok sel neuroendokrin yang paling utama, yaitu yang pertama ada sel neurosekretori medialis, yang kedua ada sel neurosekretori lateralis, yang ketiga ada sel neurosekretori subesofageal. Nah, organ endokrin pada insekta ini sangat klasik. Yang organ endokrin klasiknya itu terdapat pada insekta, yaitu kelenjar protoraks. Nah, pada insekta yang lebih maju, kelenjar protoraks ini ditemukan atau terdapat di daerah toraks. Nah, namun pada insekta yang kurang berkembang ditemukan di daerah kepalanya. Sistem endokrin pada insekta berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas, antara lain adalah aktivitas pertumbuhan. Nah, sistem saraf dan sistem endokrin suatu serangga berperan dalam mengendalikan respon fisiologis dan tingkah lakunya. Nah, sistem saraf mengendalikan aktivitas yang memerlukan respon yang sangat cepat. Nah, sebaliknya sistem endokrin mengendalikan perubahan-perubahan yang berlangsung lama dalam perkembangan, pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme. Nah, sistem endokrin dan informasi sensori yang berasal dari lingkungan dikoordinasikan melalui melalui otak serangga. Nah, sistem endokrin terdiri dari kelenjar dan sel-sel khusus yang mengekskresikan hormon. Nah, beberapa kelenjar dan sel neurosekretori pada serangga telah diketahui menghasilkan hormon yang fungsi utama dari hormon tersebut adalah untuk mengendalikan proses reproduksi, pergantian kulit, dan metamorfosis. Nah, adapun beberapa hormon tersebut, yaitu yang pertama ada hormon otak atau hormon protoraksikotropik atau PTTH yang berperan dalam pergantian kulit
dan dalam mengendalikan diffuse. Nah, berperan juga dalam merangsang penghasilan hormon di Eddington. Nah, hormon Eddington ini berperan dalam hal mengawali pertumbuhan dan perkembangan serangga, dan juga menyebabkan terjadinya ovolisis atau peristiwa terjadinya pemisahan epidermis dari kutikula sebagai bagian dari proses molting. Nah, selanjutnya itu ada hormon juvenil yang berperan dalam hal perhambatan metamorfosis maupun dalam hal vitelogenesis, aktivitas tambahan kelenjar, reproduksi dan produksi feromon, yaitu sistem endokrin pada nematoda. Nah, sejumlah nematoda dapat mengalami molting hingga 4 kali dalam siklus hidupnya. Hewan ini mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neurohormon. Nah, yang berkaitan erat dengan sistem saraf. Nah, struktur khusus tersebut terdapat pada ganglion di daerah kepala dan beberapa di antaranya terdapat pada koda saraf. Nah, selanjutnya itu terdapat sistem endokrin pada hewan vertebrata. Nah, sistem endokrin vertebrata ini melibatkan kelenjar endokrin yang mensintesis dan melepaskan duta kimia khas ke daerah atau ke dalam darah. Nah, atau disebut juga the blood specific chemical messenger. Nah, yang disebut hormon. Nah, hormon ini diangkut melalui darah ke jaringan sasarannya khas tempat hormon menyebabkan perubahan aktivitas sel penyusun jaringan tersebut, karena suatu hormon ini hanya mempengaruhi sasaran tertentu. Maka sasaran harus dapat menerima sinyal tersebut, berarti sasaran harus mempunyai reseptor khas agar dapat merespons sinyal. Nah, organ lain yang bukan sasaran dan dipapar oleh hormon yang sama dengan kadar yang sama harus tidak mampu merespon. Dalam arti harus tidak mempunyai reseptor yang mampu merespon keberadaan hormon. Nah, sistem endokrin pada vertebrata tersusun atas berbagai organ endokrin klasik. Nah, sistem endokrin pada vertebrata dapat dibedakan menjadi hipotalamus dan pituitari. Nah, hipotalamus ini merupakan bagian otak vertebrata yang terletak di bawah talamus dan berperan dalam mempertemukan sistem saraf dan endokrin. Nah, talamus adalah sekumpulan sel saraf yang terletak di bagian tengah otak vertebrata. Nah, hipotalamus berfungsi mengendalikan kelenjar pituitari, sementara pituitari juga berfungsi mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Nah, oleh karena itu hipotalamus disebut juga dengan kelenjar induk atau master of gland. Kemudian hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus akan dibawa ke pituitari. Ada dua jenis hormon dari hipotalamus. Yang pertama itu ada hormon yang dilepaskan ke pituitari depan adenohypophysis, dan yang kedua ada hormon yang dilepaskan ke pituitari belakang atau neurohypophysis. Nah, hormon hipotalamus yang dilepaskan pituitari belakang adalah vasopressin atau hormon antidiuretik atau ADH dan oksitosin. Nah, hormon penting lain yang dikeluarkan oleh hipotalamus yaitu ada hormon pelepas releasing hormone atau RH dan hormon penghambat release inhibiting hormone. Nah, selanjutnya yaitu ada organ endokrin tepi. Nah, organ endokrin tepi ini adalah sebuah organ endokrin di luar hipotalamus dan pituitari. Nah, saat ini telah diketahui bahwa jantung juga menghasilkan hormon yaitu atrial natriuretic
peptide atau ANV. Nah, hampir semua aktivitas tubuh hewan dipengaruhi oleh hormon. Aktivitas tersebut meliputi proses pengenceran, peredaran darah yang melibatkan jantung dan pembuluh darah, pengeluaran, osmoregulasi, termoregulasi, dan reproduksi. Nah, dalam mengatur aktivitas tubuh, sistem endokrin biasanya bekerja sama dengan sistem saraf. Nah, keseimbangan kadar kalsium dalam darah manusia dapat dicapai melalui kerjasama antara hormon paratiroid dan kalsitonin. Nah, keseimbangan kadar kalsium yang normal sangat penting karena akan mempengaruhi kemampuan saraf otak untuk menerima rangsangan. Nah, pembekuan darah, permeabilitas membran sel, serta fungsi normal enzim tertentu. Nah, peningkatan kadar kalsium darah akibat kerja hormon paratiroid. Sama seperti kadar kalsium, kadar dalam darah juga dikendalikan oleh hormon terutama insulin dan glukagon. Peningkatan kadar gula dalam darah juga disebabkan oleh adanya hormon epinefrin dan glucacorticoid. Hormon lain juga mempengaruhi kadar gula dalam darah, yaitu ada hormon pertumbuhan, growth hormone atau GH, hormon pemacu tiroid atau TSH, dan hormon tiroid. Nah, GH ini menyebabkan peningkatan kadar gula darah, sedangkan TSH dan hormon tiroid memiliki pengaruh yang bersifat kompleks, dapat menurunkan dan meningkatkan kadar gula darah. Selanjutnya yaitu ada kelenjar pineal. Nah, terdapat pada permukaan atas talamus di antara hemisfer cerebrum. Nah, kelenjar ini mengsekresi melatonin. Melatonin ini dan serotonin telah diidentifikasi pada pineal burung dan amfibi. Nah, enzim yang responsibel untuk pembentukan hormon ini adalah hidroksindol O-metil transferase. Selanjutnya contoh sistem endokrin pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu sistem endokrin pada Pisces. Nah, kelenjar endokrin ikan mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrae yang lebih tinggi tingkatannya. Namun, ikan ini memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi. Misalnya pada bagian badan stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Nah, diagram lokasi kelenjar endokrin pada ikan ini yang terdapat pada gambar di sini. Yang pertama yaitu bagian A terdapat pituitari, yang kedua pada bagian B ini terdapat tiroid, dan yang seterusnya bagian C ini terdapat pankreas, dan seterusnya pada bagian D terdapat gonad, dan pada bagian E terdapat ginjal, dan terakhir pada bagian F ini terdapat urofisis. Sistem endokrin merupakan sistem yang mencakup aktivitas beberapa kelenjar yang mengatur dan mengendalikan aktivitas struktur tubuh baik sel, jaringan maupun organ. Nah, kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus sehingga sekret langsung bermuara ke dalam pembuluh darah atau disebut juga kelenjar buntu. Nah, sekret ini dalam kelenjar endokrin adalah hormon yang berfungsi mengatur proses homeostatis, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku pada makhluk hidup. Selanjutnya yaitu kelenjar endokrin pada ikan mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrata yang lebih tinggi tingkatannya. Kerja hormon menyerupai kerja saraf, yaitu mengontrol dan mengatur keseimbangan kerja organ-organ di dalam tubuh. Namun kontrol kerja saraf lebih cepat dibandingkan kontrol endokrin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari ektodermal adalah protein, peptida, atau derivat dari asam-asam amino. Nah, hormon
dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari mesodermal atau gonad korteks adrenal yang berupa steroid. Kelenjar pituitari pada ikan. Nah, kelenjar ini disebut pula hipofisa yang terletak di bawah diencephalon. Nah, suatu tangkai yang menghubungkan antara kelenjar ini dengan diencephalon disebut infundibulum. Kelenjar ini walaupun bentuknya kecil, fungsi dan strukturnya merupakan organ tubuh yang sangat rumit dan sulit. Nah, selanjutnya kelenjar pituitari terdiri atas dua lobus. Hormon yang dihasilkan lobus posterior disintesis oleh neuron yang ada di hipotalamus, sedangkan lobus anterior memproduksi hormon dan mengeluarkannya. Nah, kelenjar pituitari ini merangsang pengeluaran hormon pertumbuhan, yaitu growth hormone atau GH. Pengeluaran hormon GH ini dirangsang oleh hormon pelepas pertumbuhan atau growth hormone releasing factor atau GHRF yang diproduksi oleh hipotalamus. Selanjutnya yaitu terdapat kelenjar tiroid pada ikan. Nah, semua vertebrata ini mempunyai kelenjar tiroid. Sebagian besar ikan bertulang sejati dan Cyclostomata terdiri atas folikel-folikel yang relatif menyebar di dekat aorta ventral, arteri branchialis, afferent, jantung, insang, kepala ginjal, lim, otak atau mata. Nah, pada elasmobranchit dan beberapa ikan bertulang sejati, tiroid ini merupakan kelenjar tersendiri yang dikelilingi oleh jaringan pengikat. Nah, hormon tiroid ini mempunyai beberapa fungsi fisiologik dan berperan atau memiliki fungsi lainnya yang belum diketahui, namun terbukti bahwa hormon tiroid ini mampu mempengaruhi laju konsumsi oksigen, membantu pengendapan guanin dalam kulit dan mengubah metabolisme nitrogen dan karbohidrat. Nah, hormon tiroid ini juga telah diketahui mempengaruhi sistem dan fungsi saraf dalam proses osmoregulasi. Selanjutnya terdapat kelenjar ultimobranchial. Nah, kelenjar ini homolog dengan kelenjar paratiroid pada mamalia. Nah, pada ikan bertulang sejati, kelenjar ini terletak di bawah esophagus dekat sinus venosus. Pada elasmobranchit, kelenjar ini terletak pada sisi kiri bawah faring. Nah, kelenjar ini mensekresikan hormon kalsitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Ultimobranchial ini yaitu derivat dari sepasang kantong faring yang paling belakang, dan corpusculus sternus terletak pada bagian posterior dari ginjal telostei. Selanjutnya yaitu sistem endokrin pada amfibi. Nah, sistem endokrin pada amfibian ini mirip pada vertebrata tingkat tinggi katak, misalnya ini pada katak. Nah, katak ini memiliki kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi intern yang disebut hormon. Nah, fungsinya ini untuk mengatur atau mengontrol tugas-tugas tubuh, merangsang baik yang bersifat mengaktifkan atau mengerem pertumbuhan, mengaktifkan bermacam-macam jaringan yang berpengaruh terhadap tingkah laku makhluk. Pada sistem endokrin katak ini terdapat bagian kelenjar pituitari, adrenal, gonad, ada bagian tiroid dan pankreas. Pada dasar otak terdapat glandulae pituitaria atau glandulae hipofisa. Nah, bagian anterior kelenjar ini pada larva menghasilkan hormon pertumbuhan.
Nah, hormon ini mengontrol pertumbuhan tubuh, terutama panjang dan kecuali mempengaruhi gulai tiroidea. Nah, pada katak dewasa bagian anterior gladula ini pituitaria menghasilkan hormon yang merangsang gonad untuk menghasilkan sel kelamin. Nah, jika mengadakan implantasi kelenjar dengan sukses pada seekor katak dewasa ini yang tak dalam keadaan berkembang biak, maka mulai saat itu segera terjadi perubahan. Implantasi pada hewan betina mengakibatkan hewan itu menghasilkan ovum. Ovum ini yang telah masak. Nah, implantasi pada hewan jantan jantan ini mengakibatkan menghasilkan sperma. Nah, kelenjar tiroid atau gondok yang terdapat pada bagian belakang tulang rawan hyoid menghasilkan hormon tiroid ini yang mengatur metabolisme secara umum. Nah, di bagian samping juga dipercaya sangat penting dalam mempengaruhi periode pelepasan lapisan luar kulit. Nah, kelenjar ini juga menjadi besar pada berudu sebelum metamorfose menjadi katak. Jika kelenjar itu diambil, maka berudu tidak akan menjadi katak. Nah, jadi kelenjar paratiroid anak gondok ini adalah sebagian regulator kalsium dalam sistem endokrin. Kelenjar pankreas di samping menghasilkan enzim juga menghasilkan hormon insulin yang mengatur metabolisme zat gula. Hormon itu juga dihasilkan oleh sekelompok sel yang disebut pulau Langerhans. Nah, pada permukaan sebelah luar dari ginjal terdapat kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenalis yang menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang bekerjanya berlawanan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Taufik dengan NIM 1908106068. Saya di sini sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang sistem endokrin pada reptil, aves, mamalia, dan juga tentang feromon pada hewan. Sistem endokrin pada reptil. Sistem endokrin pada reptil itu terdiri dari kelenjar yang mengeluarkan hormon penting untuk fungsi normal tubuh. Contohnya itu seperti pada ular. Ular memiliki kelenjar endokrin yang sama seperti mamalia pada umumnya. Beberapa contoh yaitu adanya kelenjar tiroid, paratinoid, adrenal, dan adrenal. Kelenjar tiroid ini terletak di daerah tenggorokan hewan ya. Bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan perkembangan seperti shading normal kulit. Lalu paratinoid. Kelenjar paratinoid adalah struktur dipasangkan berlokasi dekat tiroid dan membantu dalam metabolisme kalsium. Kedua yaitu selanjutnya ada kelenjar adrenal yang terletak di wilayah ekor, tergantung di sebuah mesenterium ya. Ini dekat organ reproduksi. Lalu mereka mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin yang meningkatkan denyut jantung dan pernapasan pada hewan tersebut dalam situasi berbahaya. Lalu ada sistem endokrin pada aves ya. Sistem endokrin pada aves itu sama halnya seperti vertebrata yang lain, yaitu memiliki beberapa kelenjar dengan letaknya. Pertama, yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal pada aves ini itu bentuknya kecil, bulat, dan terletak di belakang hemisparium. Ya, hormon yang dihasilkan dari kelenjar pineal ini fungsinya belum
terlalu jelas dan mungkin belum diperdalam lagi. Lalu ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini pada endokrin aves itu bentuknya seperti ginjal, letaknya pada basis otak ya. Lalu terdiri dari dua bagian, yaitu PPA atau anterior pars pituitary dan PPP atau posterior pars pituitary. Lalu PPA itu terdiri dari berbagai bagian, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone, stimulasi yang berfungsi untuk stimulasi perkembangan folikel. Lalu ada SLH, luteinizing hormone atau dalam proses ovulasi ya fungsinya. LTH atau luteotopic hormone, ini dalam proses pengeraman. Lalu TH, thyropic hormone, yaitu berfungsi sebagai stimulus glandula tiroid. Lalu ada ATH, adrenalin hormone, yang berfungsi untuk stimulasi glandula adrenal. Lalu ada GPH, growth promoting hormone, stimulasi proses pertumbuhan bulu. Lalu ada PPP atau posterior pars pituitary, yaitu dibagi menjadi dua ya. Ada pitocin atau berfungsi sebagai pengaturan proses peneluran dalam bertelur ya. Lalu ada pitessin, yaitu yang berfungsi sebagai kontraksi saluran darah. Lalu ketiga itu ada kelenjar tiroid. Bentuk kelenjar tiroid pada hewan aves ini berbentuk bulat, berwarna coklat muda. Jumlahnya ada 2 buah di dekat vena jugularis pada batas leher dari hewan aves ini. Kelenjar tiroid itu berbentuk kecil, lalu menghasilkan hormon yaitu tiroksin. Hormon tiroksin itu berfungsi untuk pertumbuhan dan pigmentasi bulu dan kecepatan metabolisme tubuh pada hewan aves ini. Ada 2 senyawa sintesis yang mirip dengan tiroksin, yaitu tiroprotein atau protamon indicated casein. Senyawa ini dapat mempercepat proses metabolisme yang dapat dipengaruhi oleh hormon tiroksin. Lalu ada keempat, yaitu kelenjar paratiroid atau kelenjar pada aves ini, yaitu berbentuk kecil, terletak dekat dengan tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon, yaitu parathormon, yang fungsinya mengatur metabolisme CA dan P untuk mengatur deposisi kalsium pada tulang dan kerabang pada telur. Lalu ada hormon adrenal, Lalu ada Lalu ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini berfungsi untuk Lalu ada kelenjar adrenal ya. Bentuknya ini bulat dan kecil, berwarna kuning, terletak di depan ginjal pada aves. Kelenjar adrenal atau suprarenalis ini merupakan bangunan bulat dan kecil berwarna kuning-kuningan yang di bagian dorsal rongga tubuh, tepatnya di depan ginjal. Hormon yang dihasilkan dari dari kelenjar adrenal ini yaitu hormon adrenalin, yang fungsinya yaitu mengatur tekanan darah dan juga mempengaruhi aktivitas dan kelenjar seks. Lalu ada kelenjar timus. Kelenjar timus pada aves itu jumlahnya sepasang, letaknya di sepanjang leher. Lalu ada sistem kerja endokrin pada aves.
Pusat rangsangan syaraf yang mempengaruhi kerja hormon pada unggas terdapat pada hipotalamus. Rangsangan syaraf dari luar akan ditransformasikan menuju hipotalamus sehingga hipotalamus akan mensekresikan hormon relaxation factor atau HRS. Sehingga HRS yang dihasilkan hipotalamus akan mengatur regulasi hormon yang dihasilkan oleh pituitary pars anterior atau PPA. Lalu selanjutnya yaitu ada sistem endokrin pada mamalia. Pada mamalia, sistem endokrin menghasilkan hormon dan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Hormon merupakan senyawa protein dan senyawa steroid. Hormon itu berperan dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan, reproduksi, keseimbangan internal, dan tingkah laku. Macam-macam kelenjar endokrin pada tubuh makhluk hidup atau mamalia ini yaitu adanya kelenjar hipofisis atau pituitari yang terdapat pada lekukan tulang. Lalu kelenjar yang dihasilkannya itu pada mamalia adalah hormon somatotrof, hormon tiroid, hormon adrenotropik, FSH, LH, dan prolaktin. Sistem endokrin pada manusia. Sebelum masuk ke sana, kita bahas tentang sifat umum dari kelenjar atau kelenjar penyusun sistem endokrin. Menurut Tenzer, kelenjar endokrin pada vertebrata itu termasuk pada manusia ya, memiliki sifat umum yaitu sebagai berikut ya. Yaitu ada dua, yaitu kelenjar endokrin ini berukuran kecil dan mengandung banyak pembuluh darah dan juga susunan selnya sekretori. Kelenjar hormon itu berdasarkan susunannya itu dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe sinusoid dan tipe folikel. Tipe sinusoid itu tersusun atas sel-sel sekretorinya berbentuk kubus atau pipih yang terletak di antara sinusoid dan dilengkapi dengan matriks jaringan ikat. Lalu ada tipe folikel, yaitu sel sekretorinya tersusun dalam kantung bulat atau folikel ya. Folikel itu menimbun sekrenya dengan lumen sebelum dilepaskan dalam aliran darah. Tipe ini terdapat pada kelenjar tiroid. Lalu kita masuk pada kelenjar endokrin pada vertebrata termasuk manusia. Antara lain itu kelenjar endokrin pada manusia itu antara lain hipofisis, tiroid, paratinoid, adrenal, pineal, dan organ-organ tubuh yang mengandung kelenjar endokrin, misalnya pankreas, gonad, ginjal, lambung, dan usus halus. Pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis itu struktur kelenjar hipofisis ini terletak di bawah diencephalon otak ya. Di dalam lekukan kecil tulang sphenoid yang disebut sela tursika. Kelenjar ini mensekresikan berbagai macam hormon yang mengatur dan mengendalikan aktivitas kelenjar hormon dan bagian tubuh lainnya pada mamalia. Meskipun demikian, kelenjar ini bekerja di bawah kendali sistem saraf pusat atau otak, terutama hipotalamus dan kelenjar endokrin yang lain. Lalu ada kelenjar adenohipofisis. Kelenjar adenohipofisis ini memiliki 3 bagian, yaitu pars distalis, pars tuberalis, dan pars intermedia. Pars tuberalis merupakan daerah berbentuk corong yang mengelilingi infundibulum neurohipofisis atau kelenjar posterior. Pars tuberalis ini berfungsi untuk mensekresikan follicle stimulating hormone atau FSH, hormon FSH ya, dan hormon LH atau
luteinisasi hormon. Pars intermedia ini merupakan suatu zona tipis sel basofilik di antara pars distalis dan pars nervoso neurohipofisis yang berperan untuk menyekresikan hormon stimulating melanin atau MSH. MSH meningkatkan aktivitas melanosit dan sel pars dianggap sebagai sel melanotropik. Pars distalis merupakan bagian yang membentuk 75% adenohipofisis dan dilapisi oleh kapsula fibrosa tipis. Komponen utamanya terdiri dari deretan sel epitel yang saling berselingan dengan kapiler bertingkat, seperti yang terdapat fibrolas yang menghasilkan serat retikular yang menopang deretan sel yang menyekresikan hormon. Bagian ini bertugas mengatur hampir seluruh kelenjar endokrin lain, sekresi air susu ya, aktivitas melanosit dan metabolisme otot, tulang dan jaringan adiposa. Lalu ada kelenjar neurohipofisis. Kelenjar neurohipofisis atau hipofisis posterior ini terdiri dari pars nephrosa dan tangkai infundibulum. Pars nephrosa tidak memiliki sel sekretori. Bagian ini hanya terdiri dari bagian syaraf yang mengandung sekitar 100.000 akson yang tak bermielin dari neuron sekretori di nukleus supraticus dan nukleus paraventricularis hipotalami. Pars nephrosa terdiri dari jaringan saraf termodifikasi yang mengandung akson tak bermielin yang diselubungi sel glia, sel glia yang disebut pituisit. Akson berjalan dari nukleus supranoticus dan paraventricularis dan memiliki pelebaran yang disebut dengan badan neurosekretori. Dari badan ini, oksitosin dan vasopresin dilepaskan oleh rangsangan syaraf. Hormon yang disekresikan itu memasuki kapiler dan disebarkan ke sel target. Lalu ada kelenjar adrenal. Pada mamalia, kelenjar adrenal merupakan sepasang organ yang terletak di dekat kutub atas ginjal ya. Dan terbenam dalam jaringan adiposa perirenal. Kelenjar adrenal ini dibungkus oleh simpai jaringan ikat padat yang mengirimkan septa tipis ke bagian dalam kelenjar tersebut sebagai trabekula. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapisan, yaitu konsentris, yaitu konstek adrenal dan medula. Konteks dan medula ini dapat dibedakan berdasarkan asal fungsi dan ciri morfologi selama masa perkembangan embrionalnya. Kedua struktur tersebut berasal dari lapisan germinal yang berbeda. Secara morfologi ya, konteks adrenal berada pada lapisan perifer dan berwarna kekuningan, sedangkan medula adrenalis itu berada di tengah dan berwarna coklat kemerahan. Lalu ada kelenjar tiroid pada mamalia. Kelenjar tiroid itu berada pada regio cervical di sebelah anterior laring yang terdiri dari dua lobus yang disatukan oleh isthmus. Tiroid berkembang dari endoderm saluran cerna di dekat dasar bakal lidah. Kelenjar tiroid itu berfungsi untuk membuat hormon tiroid, yaitu tiroksin dan triodotironin
yang penting untuk pertumbuhan, diferensi sel, dan pengaturan laju metabolisme basal dan konsumsi oksigen serta di seluruh tubuh. Kelenjar tiroid ini dilapisi oleh suatu kapsula fibrosa dan kapsula ini serta terjulur ke dalam parenkim dan membaginya menjadi lobulus dan membawa pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfe. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terdiri dari 4 massa oval kecil, terletak di belakang kelenjar tiroid, satu pada masing-masing kutub atas dan bawah. Umumnya itu terbenam dalam simpai kelenjar yang besar. Setiap kelenjar itu terdapat simpai yang menjulurkan septa ke dalam kelenjar yang berbaur dengan serat retikular yang menyangga kelompok sel sekretoris yang berderet memanjang. Kelenjar ini memiliki jenis sel prinsipal atau utama dan sel oksifil. Sel utama merupakan sel poligonal kecil dengan inti bulat dan sitoplasma sedikit asidofilik dan bergranula sekretaris yang di dalamnya terdapat polipeptida hormon paratiroid atau PTH, yaitu suatu regulator utama kadar kalsium darah. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon paratiroid dan kalsitonin yang memiliki efek yang berlawanan yang menciptakan mekanisme ganda pengaturan kadar CA2+ dalam darah yang merupakan faktor penting dalam homeostatis. Hormon paratiroid ini menargetkan osteoblas yang merespon dengan menghasilkan suatu faktor penstitulasi untuk meningkatkan jumlah dan aktivitas osteoklas. Hal ini meningkatkan resorpsi matrik tulang berkapur dan pelepasan CA2+ sehingga meningkatkan kadar CA2+ dalam darah yang mengakibatkan produksi hormon paratiroid menurun. Kaltosinin dan kelenjar tiroid menghambat aktivitas osteoklas sehingga menurunkan kadar CA2+ darah dan meningkatkan osteogenesis. Lalu ada Pulau Langerhans, yaitu struktur dan peran Pulau Langerhans dalam tubuh manusia itu Pulau Langerhans ini merupakan jaringan endokrin padat berbentuk sferis yang terbenam dalam jaringan eksoskrin asinar pankreas. Berjumlah lebih dari 1 juta dalam pankreas manusia dan terbanyak di bagian ekor pankreas. Setiap pulau ini dikelilingi oleh serat retikular tipis yang memisahkan dengan jaringan asinar yang berdekatan. Setiap pulau itu terdiri atas sel-sel bulat atau poligonal tersusun berderet yang dipisahkan oleh jalinan kapiler bertingkat. Serabut saraf autonom berkontak dengan sejumlah sel endokrin dan pembuluh darah. Sel pulau penghasil hormon utama paling mudah diidentifikasi dan dipelajari dengan imunositokimiawi. Tipe sel, kuantitas, dan berfungsi penting dalam hormon utama yang dihasilkan pulau terangkum. Lalu ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal pada manusia, pada hewan invertebrata, pada mamalia ya. Kelenjar pineal ini itu menurut Ross itu menjelaskan bahwa kelenjar pineal merupakan kelenjar endokrin atau neurodikrin yang mengatur irama harian aktivitas tubuh pada manusia. Kelenjar ini terletak di dinding posterior ventrikel ketiga yang melekat pada otak dan berbentuk kerucut yang sangat kecil. Kelenjar pineal itu dibungkus oleh jaringan ikat dan terjulur septa yang mengandung pembuluh darah kecil dan berjumlah banyak, yaitu pianelosit.
Sel-sel ini menghasilkan melanosin yang merupakan suatu derivat triptofan. Serabut saraf simpatis tidak bermielin, memiliki kelenjar pineal dan berakhir di antara pinealosit, serta sel pinealosit yang juga terdapat sel glia interstial yang menyerupai astrosit. Oke. Melatonin. Oke, lanjut, yaitu feromon pada hewan. Feromon itu sendiri ialah zat kimia yang berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi. Berbeda dengan hormon, feromon itu menyebar ke seluruh tubuh, menyebar keluar tubuh dan hanya mempengaruhi dan dikenali oleh individu lain yang sejenis atau satu spesies. Feromon pada hewan, contohnya saya di sini ada 4, yaitu contohnya pada feromon pada kupu-kupu. Feromon pada kupu-kupu jantan atau betina yaitu mengepakkan sayapnya. Saat itulah feromon tersebar di udara dan mengundang lawan jenisnya untuk mendekat secara seksual. Feromon seks memiliki sifat spesifik untuk aktivis biologi, di mana jantan atau betina dari spesies yang lain tidak akan merespon terhadap feromon yang dikeluarkan jantan atau betina dari spesies yang berbeda. Jadi harus sama spesiesnya agar menarik spesies yang sama juga. Lalu ada feromon pada rayap. Feromon pada rayap untuk dapat mendeteksi jalur yang dijelajahinya, individu rayap yang berada di depan mengeluarkan feromon. Jadi tuh yang di depan pasukan itu selalu mengeluarkan feromon, yaitu sebagai tanda jejak yang keluar dari kelenjar sternum yang dapat dideteksi oleh rayap yang berada di belakangnya. Sifat kimiawi feromon ini sangat erat hubungannya dengan bau makanan, sehingga rayap mampu mendeteksi objek makanan. Di samping feromon, penanda jejak, para pakar etologi atau perilaku rayap juga menganggap bahwa pengaturan koloni berada di bawah kendali feromon dasar atau primer feromon. Lalu, contoh ketiga yaitu feromon pada ngengat. Ngengat gipsi betina dapat mempengaruhi ngengat jantan beberapa kilometer jauhnya dengan memproduksi feromon yang disebut dengan dispalur. Karena ngengat jantan mampu mengindra beberapa ratus molekul dari betina yang mengeluarkan isyarat dalam hanya 1 mililiter udara. Dispalur tersebut efektif saat disebarkan di wilayah yang sangat besar sekalipun. Lalu contoh selanjutnya itu ada feromon pada semut ya, dan lebah madu. Semut menggunakan feromon sebagai penjejak untuk menunjukkan jalan menuju sumber makanan, ya seperti rayap tadi ya yang dijelaskan. Jadi si pemimpin atau yang di depan itu selalu mengeluarkan feromon agar yang di belakang itu bisa mengikuti sebagai penjejak gitu. Lalu bila lebah madu itu menyengat, ia tak hanya meninggalkan sengat pada kulit korbannya, tetapi juga meninggalkan zat kimia yang memanggil lebah madu lainnya untuk menyerang. Maka dari itu, jika disengat lebah madu lebih baik langsung pergi ya, karena pada lebah madu itu jika menyengat itu akan menempelkan juga zat kimia yang juga akan memanggil lebah madu lainnya untuk menyerang. Dan demikian pula pada semut pekerja dan dari berbagai spesies mensekresi feromon sebagai zat tanda bahaya yang digunakan ketika terancam oleh musuh. Feromon akan disebar di udara dan mengumpulkan pekerja lain. Bila semut-semut bertemu musuh, mereka juga memproduksi feromon sehingga isyaratnya bertambah atau berkurang tergantung pada sifat bahayanya. Sama saja memanggil bantuan gitu kan, pada koloninya. Itu sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.